Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita minggu ini. Saya bersyukur, terima kasih dapat kesempatan lagi untuk melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan tema kita ialah siap dituntun Tuhan menghadapi berbagai batu sandungan. Setiap kita mungkin pernah menghadapi batu sandungan ataupun menjadi korban karena batu sandungan. Dan bisa juga kitanya sendiri yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, biasanya tentang batu sandungan ini kita akan temui dari orang-orang yang cukup dekat dengan kita. Dan biasanya orang yang lebih senior atau yang lebih mampu atau lebih dalam tanda kutip daripada kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana ganas dan buasnya batu sandungan ini. Ya, seperti dikatakan di dalam Lukas 4 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, "Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus, tetapi tidak berhasil. Akhirnya iblis menyerang murid-muridnya, yaitu kita semua, sebagai murid-murid Kristus. Hal itu dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di mana iblis berkeliling mencari mangsa, siapa yang bisa ditelannya. Orang beriman tidak bisa dicobai, orang beriman tidak bisa ditelan, kecuali kalau memang kita memberi diri, atau membuka celah sehingga kita bisa ditelan atau diterkam oleh iblis seperti itu. Karena ada janji yang untuk setiap kita. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jadi ada jaminan yang pasti untuk kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak akan bisa diterkam oleh iblis. Yang kedua, batu sandungan pasti menyalahkan orang yang bersangkutan, baik itu perbuatannya maupun sikap yang dilihat dari orang tersebut, sehingga bisa menimbulkan tuduhan ataupun prasangka. Seperti itu Bapak Ibu. Batu sandungan terjadi karena kita keliru menaruh pengharapan, menaruh iman kita ataupun kita melihat teladan pada pribadi tersebut. Batu sandungan untuk tiap orang ukurannya beda-beda. Biasanya batu sandungan itu cukup kecil, sehingga tidak mudah terlihat, tetapi cukup besar juga, sehingga mampu menyandung. Dan kalau sudah terjatuh, timbul kecewa, timbul patah semangat, jengkel, mungkin sedih, atau menyesal, penuh curiga, timbul prasangka. Ada yang bisa menerima dan bangkit lagi, ada juga yang tidak bisa menerima dan hilang dari gereja. Batu sandungan tidak pandang bulu, bisa kena siapa aja, tidak peduli jabatan, kaya ataupun miskin, tua maupun muda, laki maupun perempuan, tidak pandang pendidikan ataupun tidak pandang latar belakang. Semua orang bisa kena. Yang pertama, batu sandungan terjadi karena peristiwa. Di balik peristiwa yang mengakibatkan orang tersandung adalah iblis, yaitu asal muasalnya. Kadang peristiwa yang menyakitkan membuat orang beriman tersandung dan gugur dari iman. Banyak orang beriman karena peristiwa batu sandungan dan akhirnya gugur dari iman. Yang kedua, bisa juga dari batu sandungan itu dari orang lain, ataupun dari pemimpin mengenai kita. Seperti tadi saya sampaikan di awal, batu sandungan biasanya yang kita anggap adalah orang yang lebih dari kita, yang lebih rohani, yang lebih baik, yang lebih senior, yang lebih baik ataupun yang lebih pandai. Biasanya orang yang cukup jadi panutan atau orang yang cukup dipandang, itu yang akhirnya menjadi batu sandungan buat kita. Dan yang ketiga, batu sandungan ini biasanya orang yang lebih rohani, dituntut untuk lebih
Padahal dia juga belum sempurna. Masih bisa melakukan kesalahan juga. Ya, berpikir bahwa kalau yang lebih rohani tidak boleh melakukan kesalahan. Apakah itu di dalam tindakan, apakah di dalam keputusan, dan juga di dalam perkataan. Sebagai contoh, pemimpin memberitahu bahwa kita tidak boleh ke mall ya selama pandemi. Ternyata dia sendiri melakukan itu. Maka itu juga akan jadi batu sandungan untuk para karyawannya. Ya, ataupun orang menyampaikan, ataupun seorang pemimpin atau seorang atasan menyampaikan, kita dilarang untuk berkerumun ya karena dalam kondisi pandemi gitu. Ya, apa yang dia sampaikan, tetapi dia sendiri melakukan hal itu gitu. Ya, dia sendiri berkerumun dengan teman-teman, bahkan melupakan tentang protokol kesehatan. Jadi hal itu bisa menjadi batu sandungan juga untuk kita. Ya, kenapa? Karena sebagai pemimpin, apa yang dia sampaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Gitu ya. Seperti juga ada contoh ketika seorang bapak berobat ke seorang dokter gitu ya. Dan kebetulan bapak ini sakit sesak ataupun sakit karena paru-paru gitu ya. Jadi sang dokter menasehati kalau bapak mau sehat, bapak harus berhenti dari merokok. Ya, kalau bapak nggak berhenti merokok, ya bapak lanjutkan merokok terus, yang ada nanti bapak bisa meninggal ataupun bapak bisa mati gitu ya. Seperti itu nasihat dokter, begitu tegas ataupun bisa begitu keras untuk sang bapak ini atau sang pasien ini gitu ya. Tetapi selesai daripada pengobatan itu, ketika sang pasien keluar, ternyata dokter ini pun seorang perokok. Ya, ternyata dia pun merokok dan perokok berat juga gitu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bisa menasehati orang, bisa menyampaikan poin-poin untuk orang tertentu ya, tapi dia sendiri nggak bisa untuk menguasai diri atau tidak menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Kenapa? Dia sebagai dokter dan sudah menasehati pasien untuk tidak merokok, bahkan menjelaskan bagaimana bahayanya merokok, tapi dia sendiri pun ternyata seorang perokok berat ataupun seorang perokok. Batu sandungan menjatuhkan ketika seseorang melihat orang yang lebih rohani ternyata tidak konsisten dengan prinsip kebenaran yang sudah seharusnya dia lakukan. Ya, kok tidak dilakukan? Jangan kaget. Ya, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus pun dapat dan sudah jadi batu sandungan bagi orang-orang yang kehilangan iman. Jadi tidak percaya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, jadi jelas dikatakan di situ, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi jelas Bapak Ibu, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Karena kepercayaannya goyah, ya, diterpa realitas. Sebaliknya kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi batu sandungan waktu akan menghadapi salib, yaitu di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Kita sama-sama baca lagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Hal ini dikatakan Yesus ketika
Simon Petrus menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan di situ Tuhan Yesus memuji Petrus ya, seperti dikatakan di ayat yang ke-17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Luar biasa Petrus seperti itu, dan Tuhan Yesus memujinya dengan begitu luar biasa juga, ya, bahkan dijanjikan untuk mendapatkan kunci kerajaan sorga. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak sampai di sana Bapak Ibu. Seketika itu juga Simon Petrus dikatakan di ayat yang berikutnya, ya, di mana di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi sekali lagi Bapak Ibu, baru saja Tuhan Yesus memuji bagaimana Petrus menyebut dia sebagai Mesias, dan itu kata Tuhan Yesus itu dikaruniakan oleh Bapa yang di sorga, ya. Baru seketika itu dipuji, dan setelah itu Petrus menjadi batu sandungan untuk Tuhan, di mana ketika dia tidak mengenal pikiran Allah. Kenapa? Karena Petrus mengatakan, biarlah hal itu dijauhkan daripada engkau. Ya, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan disiksa, dan dia juga akan dibunuh. Dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Ya, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu semua seperti apa yang sudah Tuhan Yesus seringkali katakan kepada murid-muridnya. Tapi ternyata Petrus tidak dapat mengerti atau tidak dapat membaca hal ini. Makanya dikatakan engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan kalah terhadap kejahatan. Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatan, tapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Belajar mengenai batu sandungan yang hendak dimanfaatkan iblis di dalam janji Tuhan, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tuhan Yesus adalah contoh orang yang begitu teguh dalam panggilan. Dan juga untuk penyintas batu sandungan atau orang yang pernah mengalami batu sandungan, penting untuk dicatat bahwa yang bisa jadi korban atau penyintas batu sandungan itu adalah semua kalangan anggota gereja, ya, bahkan pemimpin dari gereja. Pertama, orang baru atau jiwa baru. Apakah melalui ucapan, ataupun sikap, ataupun perbuatan, ya, bisa menjadi batu sandungan buat jiwa baru dan menyebabkan dia undur. Ya, biasa rumus klasiknya perilakunya tidak sesuai dengan yang diajarkan, ya, atau kata-katanya tidak cocok dengan apa yang disampaikan. Jadi hal yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, ya, atau apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, orang Kristen yang pelayanan, yakni orang-orang yang sudah biasa, yang sudah pelayanan, dan biasa orang-orang tersebut tersandung dengan pemimpinnya. Pelayan Tuhan yang sudah melayani bisa terjatuh karena ucapan, maupun sikap, maupun perbuatan sesama rekan pelayanan. Atau karena atasan, ya, sudah capek-capek membantu pelayanan, gak dihargai. Ya, sudah capek-capek membantu, malah dimarah-marahin. Ya, seperti itu. Yang ada itu menjadi batu sandungan juga. Ya, yang ketiga, batu sandungan juga kena kepada level pemimpin ataupun petinggi. Ya, bisa terkena batu sandungan karena ingin dihormati. Ketika jemaatnya mulai susah untuk diatur, ya, malah suka ngelawan. Para pemimpin bisa burn out, ya, dan lelah, bisa jatuh. Jadi para pemimpin pun tidak kebal dengan batu sandungan ini.
ini bisa terkena siapapun, siapa saja, ya nggak pandang bulu. Batu sandungan bisa mengenai siapa saja, baik di tingkat atas ataupun tingkat bawah. Ya, batu sandungan bisa menyerang orang yang dinilai memiliki level rohani yang lebih tinggi, terutama pada orang-orang yang keliru menaruh pengharapan, atau keliru menaruh iman, ataupun keliru menaruh teladan pada pribadi-pribadi tersebut. Komunitas, itu batu sandungan bisa juga menyerang orang-orang dalam komunitas. Ya, apakah di dalam komunitas satu gereja tadi ya melihat perilaku pemimpin ataupun sikap ataupun perkataan pemimpin yang tidak cocok dengan apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah disampaikan. Bisa juga dari rekan satu komsel, ya di mana rekan satu komsel ataupun PKS ya menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai juga, ya apa yang disampaikan tapi tidak sesuai juga dengan apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat. Ya bisa juga dalam satu keluarga di mana seorang bapak mengajarkan kepada anaknya. Contoh mungkin dalam hal ini sebagai perokok, ya di mana orang tua sebagai perokok. Dia ingin mengajarkan atau ingin menganjurkan supaya anaknya berhenti merokok. Hal ini agak sulit. Kenapa? Karena sang bapak sendiri pun sebagai seorang perokok, bahkan perokok aktif. Ya, sedangkan dia ingin mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya tidak merokok ataupun berhenti merokok. Ini satu dilema. Ya, di mana karena dia sendiri tidak memberikan contoh yang baik ataupun tidak memberikan teladan yang baik. Kenapa dia sendiri menganjurkan atau mengajarkan untuk tidak merokok, tapi dia sendiri masih melakukan merokok ataupun untuk tidak berjudi. Ya, ternyata dia pun masih berjudi juga seperti itu. Ya, hal itu akan mengalami kesulitan. Ya, semua bisa kena dampak. Seolah-olah semua individu ya pikirannya tertutup, tidak bisa berpikir logis. Akibatnya semuanya jatuh karena batu sandungan tersebut. Fungsi dan hakikat dari batu sandungan. Fungsi utama adalah menjatuhkan niat baik, menyetop, mematahkan, bahkan mengkandaskan. Ya, akibatnya orang Kristen undur ataupun kalah. Bahkan ada yang tidak bisa balik lagi. Jadi niat-niat yang baik, maksud dan rencana mau bertumbuh, rencana untuk maju dan jadi orang Kristen, anggota gereja yang setia, semuanya hancur. Fungsi utamanya adalah untuk menjatuhkan. Dan yang kedua, hakikat batu sandungan. Pertama kecil, ya, tidak terlihat, ya, atau mungkin tidak mau dilihat. Seringkali karena kecil kita menganggap remeh. Kita menganggap remeh sehingga tersandung dan jatuh. Cuma masalah omongan, soal kecil. Karena kan kita juga nggak rugi apa-apa karena dikatain seperti itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti juga reda sendiri. Padahal itu akan menjadi gunung es. Kalau dibiarkan terus-menerus, akan meledak. Ya harusnya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik sehingga tuntas dan tidak menjadi bom waktu yang satu saat tiba-tiba akan meledak. Karena kecilnya batu sandungan mengakibatkan orang percaya yang tidak berlatih berpikir hanya mengandalkan perasaan bisa langsung tergelincir. Ada proses penting yang sering diabaikan oleh orang percaya seperti yang berikut. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada saatnya firman itu harus kita terima dengan lemah lembut. Ya, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, itu nggak bisa kita istilahnya tergesa-gesa ya, ataupun kita buru-buru gitu ya. Ya kita harus menerima firman itu dengan lemah lembut. Bahkan karena firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Ditambahkan di dalam balok di mata sendiri ya, memang ada ya. Sering kita tidak melihat kesalahan dan kekurangan kita, tapi kita lebih condong menghakimi orang lain. Ya, faktor yang sering dilupakan ini mengakibatkan banyak orang Kristen menjadi sangat rentan. Ada balok di mata kita yang membuat kita dapat ditelan oleh iblis. Ya, Matius 7 ayat 5 mengatakan hal ini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Inilah yang menyebabkan kita harus memahirkan diri, ya, melakukan swakritik. Jangan hanya suka selfie atau swafoto, tapi kita belajar untuk bisa melakukan swakritik. Ya, bagaimana kita mengkoreksi diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, ya. Seperti dikatakan Matius 7 ayat 5 tadi, dikatakan, hai orang munafik. Siapa orang munafik ini?
Ya, orang munafik ya seperti kita sendiri. Kenapa? Karena kita melihat selumbar di mata orang, tapi tidak melihat balok sendiri di depan mata sendiri. Ya, bahkan kita berusaha untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, sedangkan balok di mata sendiri kita belum keluarkan. Bagaimana bisa kita melihat sesuatu yang kecil di mata saudara seiman kita dan berusaha untuk membantu mengeluarkan, sedangkan di mata kita sendiri ada balok yang begitu besar. Kalau kemahiran swakritik di atas tidak kita latih, maka kita tambah nggak sanggup melihat dan mendeteksi batu sandungan ya yang kelihatannya kecil. Akibatnya kita gampang sekali kalah. Jadi kita harus belajar untuk memahirkan diri mendeteksi batu sandungan supaya kita nggak mudah kalah. Ya, supaya kita dapat fight melawan batu sandungan tersebut. Ya, tanpa disadari iblis sering sudah memanfaatkan kesempatan mengubah batu sandungan yang tadinya kecil sekarang menjadi lebih besar. Ya, lalu kadang ada kondisi psikologi yang sering menyergap orang beriman secara otomatis, yakni pesimistis dan optimistis. Pesimistis dan optimistis ini soal psikologi dan sama sekali bukan iman dan bukan realita yang sebenarnya. Bila optimis menyergap, kadang membuat orang begitu semangat, begitu berani, ya karena memiliki alasan kuat, misal karena banyak uang, karena masih muda, kondisi kesehatan juga masih sangat oke, sangat baik, ya pendidikan tinggi, ya fasilitas cukup. Hati-hati, ini bukan iman. Ya, bersemangat karena kondisi yang masih sangat oke itu sangat tidak kuat. Dengan segera dapat berubah, ya dengan segera dapat mengayun kepada kondisi sebaliknya, yakni pesimistis. Ya, batu sandungan muncul menjadi seolah-olah suatu keadaan yang tidak mungkin berubah. Kadang-kadang berupa kesimpulan, wah, tidak mungkin pemimpinnya akan bisa diubah pendiriannya. Pemimpin ini begitu kokoh pada pendiriannya. Pemimpin ini begitu kokoh dan gak mungkin bisa dirubah. Tidak mungkin dia mau berubah. Padahal belum pernah memberitahu dan berbicara langsung ya mengenai hal yang menjadi batu sandungan itu. Bahkan kadang-kadang hal yang disangka telah dilakukan oleh pemimpin tersebut belum benar-benar dicek and recheck, alias semua baru merupakan asumsi dan bukan kebenaran dan realitas. Ya, kita harusnya melakukan check and recheck dulu apakah benar yang kita dengar seperti itu ataupun yang kita lihat apakah sesuai ataupun benar ya, dan itu bisa menjadi batu sandungan. Harusnya kita mengadakan check and recheck. Dengan demikian batu sandungan tersebut berubah jadi besar, kena pesimistis. Jadi enggan melangkahi, tidak bisa melangkahi, tidak mau melangkahi, dan akhirnya kalah. Seperti itu Bapak Ibu. Batu sandungan yang berubah menjadi besar itu bila terkena optimisme. Ya, biasanya seperti tadi, apa karena fasilitas, apa karena keuangan, karena kondisi kesehatan, karena pendidikan. Itu bila diterabas, ya nggak? Ini akan bisa ngejungkel, sering menganggap remeh, tidak mau belajar dan berlatih, dan tidak mau memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Ya, akhirnya langsung menabrak, dan ternyata dia sendiri yang tidak dapat menguasai diri sebab tidak berlatih. Akhirnya batu sandungan yang dianggap bahwa dirinya akan mampu mengatasinya, dalam kenyataannya besar sekali, melibatkan macam-macam hal, sehingga dirinya akhirnya terjungkel. Optimisme dan bukan iman itu mengakibatkan rasa malu. Lalu karena gengsi, akhirnya tidak bersedia mengubah pendapat dan kesimpulan sendiri, meskipun tahu itu salah, karena sudah tanggung diucap dan tidak mau merubah. Alangkah baiknya kalau memang itu ternyata salah, kita bersedia untuk merubah ataupun menjilat kembali apa yang pernah mungkin kita katakan kalau memang itu salah. Ya, kita harus berbesar hati untuk melakukan hal itu. Ya, tidak mau melangkah, terbentur kerasnya batu sandungan, akhirnya jatuh dan kalah. Dan yang terakhir adalah siap dituntun Tuhan, sadar bahwa kita tidak mampu menghadapi sendiri batu sandungan tersebut, tapi kita harus bisa memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Ya, bisa memberi diri untuk dipimpin Tuhan. Harus punya kerendahan hati dan ikut apa kata Roh. Ya, belajar dari hal ini, belajar dari batu sandungan ini, kita sungguh-sungguh seperti orang yang melihat cermin, Bapak Ibu. Ya, di mana kita belajar untuk menyesuaikan diri. Apa yang kita katakan, sebaiknya apa juga yang dapat kita lakukan. Apa yang kita katakan, sebaiknya apa juga yang kita dapat lakukan seperti apa yang kita katakan. Ya, bahasanya mungkin orang mengatakan walk the talk, melangkah di atas apa yang pernah dikatakan atau yang disampaikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan untuk kita belajar
ya mengenali batu sandungan, ya supaya kita jangan sampai terkena batu sandungan, atau bahkan lebihnya lagi, jangan sampai kita sendiri yang menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, untuk orang-orang di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, bahkan di dalam pekerjaan kita ataupun keseharian kita. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi nasihat dan penghiburan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.